warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Upscape di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Miki Aulia, salah satu tim Upscape Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan subscribe dan like YouTube channel Upscape. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 topik dari keperawatan maternitas, yaitu taksiran persalinan, pemeriksaan Leopold, tinggi fundus uteri, dan tafsiran berat janin. Kita mulai dari poin pertama mengenai taksiran persalinan. Menurut hukum Nagel, itu siklus menstruasi pada wanita terjadi 28 hari dan untuk kehamilan itu biasanya terjadi pada hari ke-14. Nah, untuk menghitung taksiran persalinan ini, kita menggunakan yang namanya HPHT atau hari pertama haid terakhir. Dalam HPHT ini, kita juga menggunakan 2 rumus. Yang pertama, untuk HPHT bulan Januari sampai Maret, taksiran persalinannya menggunakan rumus hari tambah 7, bulan ditambah 9, dan untuk tahunnya tetap. Dan yang kedua, jika HPHT-nya bulan April sampai Desember, rumus yang akan kita gunakan hari tambah 7, bulan dikurang 3, dan untuk tahun ditambah 1. Kita masuk ke contoh soal ya sahabat Upscape. Misalnya diketahui HPHT pasien tanggal 28 Agustus 2018. Ditanya, kapan taksiran persalinan? Karena ini menggunakan bulan Agustus, kita menggunakan rumus yang kedua. Di sini kita dapatkan hasil 35 Mei 2019. Kalau di kalender nggak mungkin ya ada 35. Jadi, kita anggap 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Walaupun ini bulan Februari ya sahabat Upscape ya. Maka, hasil akhirnya menjadi 5/6/2019 atau 5 Juni 2019. Kita lanjutkan untuk usia kehamilan ya sahabat Upscape. Nah, ini kita menggunakan 4 rumus. Yang pertama yaitu dengan HPHT diketahui. Jika HPHT diketahui, maka untuk usia kehamilannya kita menggunakan rumus tanggal pemeriksaan dikurang HPHT. Kita berikan contoh, diketahui tanggal pemeriksaan 30 April 2019 dan HPHT 16 Februari 2019. Maka untuk usia kehamilan itu tanggal pemeriksaan dikurang HPHT. Tanggal pemeriksaannya 30 April 2019 dan HP-nya 16 Februari 2019. Itu hasil akhirnya adalah 14 hari 2 bulan. Nah, ini kita jadikan ke minggu ya sahabat Upscape. 14 hari 2 bulan. Jika dijadikan ke minggu, 14 hari ini sama dengan 2 minggu dan 2 bulan itu 8 minggu. Jadi usia kehamilannya 10 minggu. Dan kita harus punya catatan, jika kehamilan lebih kurang 3 bulan, maka usia kehamilannya ditambah 1 minggu. Jika kehamilan 6 bulan, usia kehamilan ditambah 2 minggu. Jika usia kehamilan 9 bulan, usia kehamilannya ditambah 3 minggu. Namun, karena di soal itu baru 10 minggu, maka kita tidak tambahkan hasilnya 1 minggu. Kalau 3 bulan ini sama dengan 12 minggu. Nah, selanjutnya itu jika HPHT tidak diketahui, tapi pasiennya tahu kapan pertama kali gerakan fetus dirasakan. Nah, itu kita menggunakan rumus usia kehamilan adalah 16 minggu ditambah kapan pertama kali gerakan dirasakan. Kenapa 16 minggu? Karena ini sudah ketetapan ya sahabat Upscape, itu gerakan fetus pertama kali dirasakan itu saat usia kehamilan 16 minggu. Nah, kita contohkan satu soal. Misalnya, ibu mengatakan kalau pertama kali gerakan fetus dirasakan itu 4 minggu yang lalu. Maka, untuk usia kehamilannya adalah 16 minggu ditambah 4 minggu, jadinya 20 minggu. Yang ketiga yaitu jika HPHT tidak diketahui atau HPHT lupa dan gerakan fetus pertama juga lupa. Nah, jika di soal kita temukan seperti ini,
Maka itu yang akan kita gunakan yaitu dengan palpasi abdomen atau yang dikenal dengan pemeriksaan Leopold. Nah, biasanya untuk usia kehamilan ini kita menggunakan yang namanya rumus McDonald. Yang mana rumus McDonald jika yang ditanya adalah bulan, rumusnya adalah tinggi fundus dikali 2 dibagi 7. Sedangkan jika yang diminta adalah minggu, maka rumus yang kita gunakan adalah tinggi fundus dikali 8 dibagi 7. Masuk ke poin kedua yaitu tentang pemeriksaan Leopold atau palpasi abdomen. Di mana pemeriksaan Leopold ini adalah teknik pemeriksaan pada perut ibu untuk menentukan di mana posisi janin. Nah, pemeriksaan Leopold ini seperti yang kita ketahui ada 4, Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Pada Leopold 1, itu tujuannya adalah untuk mengetahui tinggi fundus dan bagian di fundus. Untuk Leopold 2 yaitu untuk mengetahui apa yang ada di bagian ternak atau yang biasanya kita ketahui dengan puka-puki. Dan untuk pemeriksaan Leopold 3 untuk mengetahui posisi kepala atau bokong dan mengetahui apakah janin sudah masuk PAP atau belum. Nah, selanjutnya untuk Leopold 4 itu mengkaji ulang atau observasi dari hasil pemeriksaan Leopold 3 ini untuk meyakinkan hasil pemeriksaan Leopold 3 kita sudah benar ya sahabat Abskep, dan juga untuk mengetahui seberapa jauh janin sudah masuk ke dalam PAP atau pintu atas panggul. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang tinggi fundus uteri. Nah, tinggi fundus uteri ini kita dapatkan dari hasil pemeriksaan Leopold yang pertama. Untuk tinggi fundus uteri ini udah ada ketetapan ya sahabat Abskep ya. Itu pertama usia kehamilan 12 minggu, untuk usia 16 minggu, 20 minggu, 24 minggu, 28 minggu, 34 minggu, dan 36 minggu. Terakhir ada 40. Oke, kita patokannya itu di 24 minggu ya sahabat Abskep ya. Untuk usia kehamilan 24 itu tinggi fundusnya adalah setinggi pusat. Untuk usia kehamilan 12 minggu itu adalah sepertiga di atas simfisis. Untuk usia kehamilan 16 minggu itu setengah simfisis dan pusat. Untuk usia kehamilan 20 minggu itu 2/3 di atas simfisis. Untuk usia kehamilan 28 minggu sepertiga di atas pusat. Untuk usia kehamilan 34 minggu setengah pusat dan PX. Lalu untuk usia kehamilan 36 minggu itu setinggi PX. Yang terakhir untuk usia kehamilan 40 minggu itu 2 jari di bawah PX. Ini sifatnya hafalan ya sahabat Abskep ya. Jadi sahabat Abskep sekalian benar-benar harus menghafal kalau usia kehamilannya 16 minggu tinggi fundusnya berapa sampai usia kehamilan 40 minggu. Oke, N13 ini itu jika janin belum masuk PAP atau janin ini atau kepala ya sahabat Abskep ya. Dan N12 itu jika janin atau kepala di atas spina ischiadica, dan N11 itu jika janin di bawah spina ischiadica. Nah, kita contohkan satu soal. Jika diketahui tinggi fundus pada bayi itu 28 cm. Nah, kalau tinggi fundus diketahui, ini berarti belum masuk ke dalam PAP. Kita menggunakan N sama dengan 13. Maka tafsiran berat janinnya adalah 28 dikurang 13 dikali 155 gram sama dengan 15 kali 155 gram. Itu hasilnya 2325 gram. Oke sahabat Abskep, sekian untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Bagi sahabat Abskep yang ada pertanyaan terkait 4 materi yang sudah kita pelajari, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan akan kita balas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya sahabat Abskep buat like, komen, dan subscribe YouTube channel Abskep ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maternitas, yaitu taksiran persalinan, pemeriksaan Leopold, tinggi fundus uteri, dan taksiran berat janin. Oke.